Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu di mana saya Igan Basyawadana dari absen 13. Nama saya Salah Satu dari absen 28. Nama saya Arya dari absen 10. Sumpah Pemuda itu apa sih? Kamu mau tahu? Yuk kita simak. Sumpah Pemuda adalah suatu ikrar pemuda-pemudi Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Ikrar tersebut berawal dari inisiatif para pelajar-pelajar Indonesia yaitu PPPI yang diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito serta para cendekiawan. Berdirinya Sumpah Pemuda ini didasari oleh keinginan para pelajar PPPI dan cendekiawan untuk menyatukan berbagai organisasi pemuda di Indonesia. Kongres Sumpah Pemuda menghasilkan rumusan yang menjadi tonggak persatuan dan kesatuan bangsa. Hingga detik ini, rumusan tersebut masih sering dikumandangkan ketika peringatan Hari Sumpah Pemuda. Loh, tadi kan ada kata Sumpah Pemuda sebagai tonggak persatuan dan kesatuan bangsa. Maksudnya apa sih? Sumpah Pemuda merupakan tonggak persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia karena semua pemuda-pemudi bersatu untuk menjadikan Indonesia satu tumpah darah, satu bangsa, dan satu bahasa. Sumpah Pemuda juga menjadikan perjuangan bangsa Indonesia menjadi lebih terarah karena semua bersatu untuk menjadikan Indonesia merdeka. Nah, kalau kalian ingin tahu sejarah terbentuknya Sumpah Pemuda, simak terus ya. Pada tahun 1915, telah muncul organisasi pemuda pertama yaitu Trikoro Darul. Berkembangnya organisasi Jong Java mendorong organisasi pemuda di berbagai daerah. Selain itu, berkembangnya organisasi dari berbagai daerah, muncul organisasi pemuda dari kelompok agama. Dengan demikian, terjadi perubahan pesat dan radikal di lingkungan organisasi pemuda. Organisasi pemuda saat itu semakin luas untuk mencapai cita-cita persatuan Indonesia. Pada tanggal 15 November 1925, dilaksanakan pertemuan organisasi pemuda untuk membahas rencana Kongres Pemuda. Maka, pada 30 April sampai 2 Mei 1926, diadakan Kongres Pemuda pertama yang diketahui oleh M. Tabrani dalam Kongres Pemuda 1. Telah muncul kesadaran dan kesepahaman tentang berdirinya bahasa persatuan. Jadi, pada akhir Kongres Pemuda pertama itu sudah disepakati bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Jadi setelah Kongres Pemuda 1 berakhir, berkembang usulan agar dilakukan penggabungan berbagai organisasi pemuda yang ada. Maka pada tanggal 15 Agustus 1926 diadakan pertemuan organisasi pemuda di Jakarta. Pada bulan September 1926 juga diadakan pertemuan para pelajar dan mahasiswa memasuki tahun 1927. Perjuangan pemuda yang mengalami percepatan yang luar biasa. Untuk rapat yang pertama dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus tahun 1928 di Gedung Katolik Jongelingan, Bonwaterlupan. Nah, pada rapat ini Profesor Muhammad Yamin memberikan ceramah tentang persatuan dan kebangsaan Indonesia dan menegaskan adanya 5 faktor. Apa aja sih faktor-faktor itu? Yang pertama adalah faktor sejarah, bahasa, hukum, adat, dan pendidikan. Kemudian rapat kedua dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Gedung Java Bioskop Koningsplein. Nah, rapat ini dilaksanakan mulai dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Nah, di rapat ini para tokoh membahas tentang hal-hal yang berkaitan tentang pendidikan Indonesia. Pada rapat ini juga teks
Sumpah Pemuda disahkan. Di hari yang sama, rapat ketiga pun dilaksanakan. Rapat ini dimulai dari pukul setengah 6 sore sampai jam 8 malam. Nah, di rapat ini terdapat ceramah-ceramah yang membahas tentang pentingnya persatuan dan kehidupan yang demokratis dan patriotis. Pada tanggal 24 April dan 25 Mei 1920 diadakannya pertemuan di Gedung Indonesia Clark Gable. Setelah Kongres Pemuda II berakhir, maka para perkumpulan pemuda segera menyiapkan diri untuk merumuskan proses fusi. Nah, apa sih itu fusi dan Sumpah Pemuda? Jadi, fusi dan Sumpah Pemuda adalah mengacu pada persatuan dan penggabungan 3 organisasi pemuda di Indonesia pada saat ini, yaitu organisasi Jong Java, Jong Sumatera, dan Jong Batak. Apa sih tujuan organisasi muda ini? Tujuannya adalah untuk membangun dan mempertahankan keinsyafan anak bangsa yang bertanah air dan agar tercapainya Indonesia Raya. Peristiwa Sumpah Pemuda mengandung banyak hal yang penting di kehidupan kita yang harus kita lestarikan dari dulu hingga sekarang. Pertama ada nilai patriotisme, ada nilai keberanian, ada nilai cinta tanah air, ada nilai kebersamaan, ada nilai kecerdasan, ada nilai persatuan dan nilai demokrasi. Tapi di zaman sekarang nilai-nilai persatuan dan kesatuan pada Sumpah Pemuda mulai tidak dijunjung tinggi oleh para rakyat Indonesia. Perilaku para pemuda-pemudi Indonesia terkadang tidak sesuai dengan makna dan nilai-nilai yang terkandung pada Sumpah Pemuda. Jiwa nasionalisme dan patriotismenya mulai luntur. Sebagai contoh itu ada diskriminasi SARA, perpecahan antar suku, kerusuhan, dan lain-lain. Seiring perkembangan zaman Indonesia yang pesat dan adanya globalisasi, Sumpah Pemuda mulai terkikis yang merupakan dampak dari globalisasi. Globalisasi ini mengakibatkan krisis moral di kalangan rakyat Indonesia.